Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang telah terambil atau telah sampai Matius pasal 23 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Yang saya beri judul adalah celaka yang keempat, di dalam kurungnya adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Saya bacakan firman Tuhannya dahulu untuk saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Nah saudara, dari firman Tuhan ini bagaimana Matius menulis tentang celaka yang keempat, tentang keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ya, saudara, kita masuk ke dalam Matius pasal 23 ini, saudara, seharusnya dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar berarti kita tidak menganggap bahwa pasal ini berlaku pada orang lain dan bukan pada kita. Jadi bukan kepada saya. Jadi saya taunya firman Tuhan itu untuk orang lain dan saya adalah orang benar. Tidak begitu, saudara. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita di dalam Matius pasal 23 ini, firman Tuhan ini untuk saudara dan juga untuk saya, untuk kita terus ada di dalam tuntunan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhannya. Bukankah firman berkata ketika kita sedang menunjuk orang, 2 ke arah orang yang kita tunjuk, 3 ke arah kita. Jadi bahkan Tuhan juga mengajarkan dalam firman yang lain, mengatakan ketika seorang guru mengajar, maka tuntutan terhadap pengajarannya itu lebih besar daripada yang diajarkannya. Nah saudara, saya pun juga berprinsip seperti itu ketika sekarang ini dipercayakan Tuhan mengajarkan atau menyatakan pengajaran tentang Matius pasal 23 ayat 23 sampai 24 ini, saudara-saudara. Kita harus mengerti ini, ya. Kalau kita ingin agar pasal ini menjadi berkat bagi kita, dan kita harus terbuka, saudara, ya. Kita harus terbuka, sebab segala hal yang Tuhan ingin taruhkan dalam hati kita, maka ketika kita merendahkan hati kita, kita terbuka hati kita untuk segala pengajarannya, maka kita akan melihat satu firman Tuhan yang indah, yang membawa kita dalam pengenalan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Itu yang harus kita mengerti, bahwa setiap kata celaka itu bisa saja berlaku bagi saudara dan saya, ya. Dan malahan jika kita merasa bahwa isi pasal ini, pasal 23 ini tidak berlaku bagi saya atau bagi saudara, maka isi pasal itu justru berlaku, ya, bagi saudara dan saya. Ya, jadi jelas kita harus mengerti. Mari kita masuk dalam celaka yang keempat ini di dalam ayat 23-24, di mana saya telah membacakannya untuk saudara. Persoalan apakah yang kita hadapi di sini, saudara? Apakah bahayanya? Sangat mudah, saudara, untuk dilihat. Kita memusatkan perhatian kita pada hal kecil sambil mengabaikan perkara yang besar. Kita memusatkan perhatian kita pada perkara yang kecil, yang ringan, dan tidak melihat perkara yang berat, perkara yang lebih berbobot. Prinsip substitusi kembali terjadi di sini. Kita mengira bahwa karena kita telah melakukan hal-hal yang kecil itu, berarti kita telah menjalankan segala persyaratan. Dan jika kita memusatkan perhatian serta ketekunan kita pada perkara-perkara yang kurang penting itu, maka kita boleh mengabaikan perkara-perkara yang lebih penting. Kita memusatkan perhatian kita pada detail dan mengabaikan gambaran menyeluruhnya yang lebih utama. Nah saudara, persembahan persepuluhan merupakan bagian yang esensial, saudara. Dalam peraturan agama Yahudi, saudara, dikatakan haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu
tahun demi tahun. Ya, itu ada di dalam Ulangan pasal 14 ayat 22, saudara ya. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan bagi Tuhan. Imamat 27 ayat 30. Nah, saudara-saudara, persepuluhan ini dikhususkan, saudara, untuk pertama menopang orang Lewi yang melayani di bait Allah, saudara. Karena orang-orang Lewi itu ditetapkan oleh Tuhan untuk mereka tidak boleh lagi mencari nafkah. Bahkan di dalam kitab Keluaran, Ulangan, dan Bilangan dijelaskan bagaimana orang-orang Lewi itu tidak memiliki tempat, saudara, di tanah perjanjian. Sebab di tanah perjanjian itu tanah sudah dibagi-bagi suku per suku. Tetapi untuk Lewi, Tuhan tidak memberikan. Mereka disebar ke berbagai suku yang ada untuk menjadi imam bagi suku-suku yang ada di tanah Kanaan yang dibagi ya menjadi 12 suku oleh Tuhan, saudara. Nah, suku Lewi ini tidak memiliki tanah perjanjian itu ya, saudara. Mereka ditaruh di berbagai suku-suku yang ada, sehingga saudara mereka adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi alat pelayan Tuhan, imam yang menjadi penyambung antara rakyat Israel dengan Tuhan, antara Tuhan dengan rakyat Israel. Orang-orang Lewi ini, saudara, baik dari imamnya, imam besarnya, Tuhan tetapkan melalui suku Lewi, saudara. Nah, saudara-saudara, yang kedua, barang-barang yang harus dipersembahkan itu juga dijelaskan di dalam Taurat. Yang pertama, semua yang dapat dimakan itu harus memberikan persepuluhannya, sepersepuluhnya dari makanan yang bisa dimakan itu harus diberikan kepada bait Allah dan untuk para imam yang ada. Semua yang diawetkan, yang seterusnya memperoleh makanannya yang dari tanah yang layak dijadikan persembahan persepuluhan. Nah, itu semuanya, saudara ya, sepersepuluh harus dikembalikan kepada Tuhan, ke bait Allah dan khususnya untuk orang-orang Lewi. Saudara, namun selasih, adas manis, dan jintan, saudara, supaya tahu kenapa Tuhan tegur mereka untuk persepuluhan selasih, adas manis, dan jintan itu malah mereka kasih gitu. Sedangkan yang lain-lain mereka batalkan. Nggak apa-apa, nggak dikasih nggak apa-apa. Yang penting selasih, adas manis, dan jintan itu wajib gitu loh. Padahal saudara, selasih, adas manis, dan jintan itu adalah bumbu dapur, saudara, yang tidak pernah ditanam dalam jumlah yang besar. Jadi pada zaman Tuhan Yesus, pada zaman itu ya saudara, ya tanaman-tanaman tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman bumbu-bumbuan itu belum menjadi produksi massal atau tanaman yang besar yang bisa menjadi satu kegunaan, jadi sebuah usaha ya, atau bisnis pertanian yang baik ya, seperti zaman sekarang ini, saudara ya. Ya, contoh saja, saudara, kalau kita menanam bawang, saudara, atau menanam cabai, sekarang harga cabai, saudara, udah nggak terkendali, saudara, mahal sekali, dan bisa kaya petani itu kalau memang mengelolanya dengan baik, saudara. Nah, tetapi pada zaman itu tanaman-tanaman seperti ini tidak terlalu besar ya ditanam, atau tidak terlalu banyak, saudara, karena hanya sesuai dengan kebutuhan bumbu di dapur saja. Ya, nah ini yang disebut selasih, adas manis, dan jintan. Itu adalah bumbu-bumbu, saudara, yang ada di dapur yang tidak pernah ditanam dalam jumlah besar. Orang menanamnya ya hanya secukupnya. Ya, ketiganya dipakai untuk memasak, dan dikatakan adas manis serta jintan itu mengandung khasiat, ya saudara, yang dapat menyembuhkan penyakit. Nah, tanaman ini tidak terlalu banyak ditanam sehingga 1/10 dari tanaman ini sebenarnya tidak besar. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menegur itu, ya selasih, adas manis, dan jintan itu atau bumbu-bumbu dapur itu, ya pada zaman itu tidak terlalu besar, tidak terlalu menguntungkan. Bukan tidak terlalu menguntungkan, dibandingkan dengan tanaman yang lain, ya padi, anggur, dan sebagainya, saudara. Itu, saudara, jauh nilainya daripada yang anggur, padi, dan sebagainya yang memang harus dikirim ke bait Allah, saudara. Malah yang selasih, adas manis, dan jintan ini yang diperbolehkan, yang itu nggak dikirim nggak apa-apa. Wah, ini marah, saudara, Tuhan ya. Ini yang ditegur oleh Tuhan Yesus.
Saudara kalau pengen mengerti lebih lagi, tonton yang video yang sebelumnya, saudara ya, di ayat yang ke-22 dan 21 dan 22. Ini yang harus dimengerti, saudara-saudara. Karena menanam tumbuh-tumbuhan ini pada zaman Yesus belum sebagus zaman sekarang yang tadi saya sudah jelaskan ya, membuat pertanian pada zaman sekarang, saudara, bumbu-bumbuan itu mahal sekali ya, cabai, tomat ya saudara, terus garam juga sekarang mahal-mahal saudara ya. Itu luar biasa nilainya sekarang ini saudara. Cabai aja bisa berapa ratus ribu saudara. Kalau laginya tinggi gila sekali, udah kayak emas nilainya ya. Nah ini yang harus dimengerti, sehingga saudara dapat menghasilkan tanaman yang banyak dan harganya yang bagus untuk dijual ya. Kalau zaman itu tidak, hanya sebatas pemakaian kebutuhan dapur saja. Nah saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, Tuhan ingin menjelaskan akibat hanya memikirkan perkara-perkara yang kecil. Tuhan mau memberikan contoh, saudara ya. Saya memberikan contoh dalam generasi-generasi yang sekarang ini ya. Sebelumnya ratusan tahun yang lalu juga terjadi peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi menjadi hal yang mendasar untuk terjadinya perpecahan, pertengkaran, dan permusuhan dalam sebuah kepercayaan yang disebut Kristen. Sehingga munculnya denominasi-denominasi di dalam gereja Kristen. Karena hal-hal yang sederhana sebenarnya saudara. Tidak terlalu penting tentang kasih, kebenaran, dan kebaikan serta kesetiaan ini saudara. Ya saudara, saya akan memberi contoh ya akan hal ini. Di mana orang Kristen juga ternyata melakukan kesalahan yang sama. Ya, ini adalah fakta sejarah yang menyedihkan saudara. Ya, ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu terjadinya perselisihan yang sebenarnya tidak terlalu penting sekali saudara, tapi terjadinya denominasi-denominasi karena perbedaan-perbedaan kecil yang akhirnya menjadi pertengkaran, pemusuhan, bahkan pembunuhan saudara, akibat perselisihan-perselisihan kecil tentang kebenaran, tentang kekristenan ini. Tidak perlu kita menyalahkan orang-orang Farisi sebenarnya saudara, kita juga melakukan hal yang sama setiap saat saudara. Bisa gereja pun hari ini juga begitu, hanya gara-gara salah mengajarkan sedikit ya tentang keselamatan, akhirnya ternyata sedikit nyeleneh, saudara sudah langsung menghakimi, dan akhirnya kita membenci seluruh kelompok yang mempercayai itu. Padahal bukankah itu bisa dikoreksi, dan setelah itu hukum kasih tetap lebih dikedepankan saudara. Mengasihi harus lebih dikedepankan dari hanya sekedar perbedaan-perbedaan yang bisa didiskusikan. Tapi ternyata akhirnya banyaklah terbentuknya denominasi-denominasi karena perbedaan-perbedaan kecil. Ya, contoh, ya, kita tidak mempersembahkan tentang selasi, adas manis, dan jintan. Ini hal yang kecil yang tadi saya bilang sebenarnya. Coba kalau ngomongin soal pada zaman itu gandum, saudara, pada zaman itu sangat penting sekali. Anggur, ya saudara, itu minuman para pemimpin dan raja-raja, apalagi di dalam ibadah-ibadah, anggur sangat ditekankan ya pada zaman Tuhan Yesus. Yang sedang kita bahas ini bukanlah perkara selasi, adat, manis, dan jintan. Yang kita bahas ini adalah prinsipnya yang menyertainya. Hal-hal kecil ini jadi sebuah prinsip, saudara. Akhirnya menjadi pertengkaran, dan akhirnya dalam sebuah kekristenan terjadinya denominasi-denominasi karena hal-hal yang kecil jadi sebuah prinsip. Coba kita perhatikan ya saudara, kadangkala ya mereka jadi begitu cerewet akan perkara-perkara kecil. Ya kita ini saudara, dan saling mengucilkan hanya untuk perkara remeh-temeh di dalam kekristenan. Sebagai contoh ya tentang denominasi-denominasi yang terjadi di gereja Kristen. Dari mana munculnya mereka? Inilah salah satu kasus munculnya sebuah denominasi, salah satu ya, banyak sekali saudara, munculnya denominasi itu hanya karena perkara-perkara yang kecil yang akhirnya menjadi sebuah pertengkaran yang luar biasa. Mengapa kaum baptis mendapat sebutan seperti itu? Kaum baptis, denominasi yang namanya baptis. Saudara. Karena kaum baptis memiliki satu ciri khas, ya, menekankan baptisan pada orang dewasa. Itu benar, saudara, tidak salah. Ini adalah reaksi karena pada orang-orang aliran Katolik menyatakan tentang baptisan bayi.
Ya, sehingga muncullah penekanan pada baptisan itu harus orang dewasa. Yakni Anda tidak bisa dibaptis sebagai bayi, Anda harus dibaptis sebagai orang dewasa. Karena hanya setelah dewasa Anda tahu apa yang sedang Anda perbuat itu. Itu maksud dari gereja baptis, menetapkan prinsip gereja baptis yang tadinya perbedaan-perbedaan tentang baptisan air atau tentang baptisan. Namun jika kita memakai perincian kecil ini untuk memandang gereja yang lain sebagai bukan Kristen, kita anggap gereja yang lain bukan Kristen. Seperti kita, bahwa mereka adalah kaum yang kualitasnya di bawah kita. Karena mereka tidak menjalankan firman Allah dengan tepat dan benar. Seperti itu kesannya. Padahal hanya gara-gara satu permasalahan yang namanya baptis, saudara. Ya, sehingga akhirnya kita menghilangkan prinsip-prinsip keadilan, belas kasih, dan kebaikan, saudara, serta kebenaran. Saudara, saat kita melakukan ini berarti kita telah melanggar prinsip yang tadi saya jelaskan. Kita telah mengutamakan detail dan mengabaikan komitmen kita pada kebenaran dan kemurahan untuk mengasihi dan mempercayai sesama. Akibatnya kita bersikap kurang murah hati dan kurang benar terhadap orang lain. Hal ini memang sangat tidak baik, saudara. Ya, tidak ada yang salah dengan perpuluhan, ya, berupa selasi, adas manis, dan jintan. Tidak ada yang salah juga dengan baptisan orang dewasa. Semuanya baik. Memang benar bahwa tindakan mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Tapi saudara, sekalipun kita memiliki perbedaan dalam hal ini, tidakkah kita juga seharusnya tetap saling mengasihi? Apakah untuk hal ini kita harus mengabaikan kemurahan, kasih, iman, dan kebenaran? Pernahkah saudara, misalnya jika saudara berbagi kamar dengan seseorang, maka saudara akan membangun begitu banyak ketegangan dengan orang tersebut hanya untuk masalah-masalah kecil. Dan setelahnya, saudara merenungkan kembali, saudara akan merasa, wah, kok hanya gara-gara hal kecil ini aku bisa bertengkar. Hanya gara-gara salah naruh sendal, salah naruh sepatu di dalam satu kamar kita bertengkar dengan teman kita. Salah naruh handuk, salah naruh baju, atau hal-hal yang lain. Sangat konyol sekali, bukan? Hanya karena hal itu kita harus berselisih dengan teman sekamar kita. Pernahkah Anda sadari, ya, suami dan istri, saudara? Yang ini sering terjadi, saudara. Kalau Anda menjadi begitu tersinggung terhadap suami atau istri Anda hanya untuk masalah-masalah sepele. Tentang cangkir ini harus taruh di sini. Ya, cangkir harus taruh sebelah kanan atau sebelah kiri. Bukan kayak selalu taruh di sini. Nah, kita bisa bertengkar dengan pasangan hidup kita. Tapi kamu taruhnya di sana. Sehingga terjadi pertengkaran. Hanya berbeda pemikiran tentang naruh cangkir di sebelah kanan atau sebelah kiri, atau di satu tempat yang sudah diinginkan. Dan akhirnya saudara, kita terjadi tidak adanya belas kasih. Bukankah ini konyol, saudara? Atau tentang bagaimana kita memencet pasta gigi. Saudara tahu pasta gigi yang disebut odol yang untuk kita taruh di sikat gigi itu, untuk kita sikat gigi kita. Itu bagaimana suami memencet dari bawah odol itu, sedangkan istri dari depannya, ya, gitu, dari dekat kepala itu, dan anak dari tengah, ya, dari pasta gigi yang ada tuh odolnya itu, saudara. Kita bisa marah, saudara, bisa bertengkar hanya karena hal-hal yang seperti ini. Atau saudara-saudaranya gara-gara lap, kenapa kamu pakai lap ini untuk mengeringkan tangan? Tidakkah kamu tahu kalau lap untuk tangan itu, ya, yang di sana itu, gitu. Yang ini lap untuk mengeringkan cucian, dan yang itu yang dipakai untuk mengeringkan tangan, dan bertengkar sampai besar-besaran. Bukankah itu sering terjadi, hai suami dan istri, hai anak-anak? Padahal sudah 20 tahun menikah, tapi kamu masih belum mengerti tempat di mana aku taruh, apakah lap itu, gelas itu, dan sebagainya. Jujur saja, bukankah itu kita sering lakukan, saudara? Tanpa sadar kita tidak memiliki kasih lagi terhadap pasangan hidup kita. Kita ini jadi orang munafik sekali. Begitulah kita adanya.
Kita mengabaikan hal yang penting karena hal sepele. Dengan kata lain, kita melihat nyamuk. Ini nyamuk yang kecil, saudara. Namun kita tidak melihat unta di dalam cangkir. Itu yang Tuhan maksud. Perkara kecil kita bisa lihat, nyamuk. Tapi unta kamu tidak bisa lihat di dalam cangkir. Padahal kan unta gede, gitu saudara. Tapi ternyata kita, kata firman Allah, kamu tidak bisa lihat unta. Bahkan kamu telan unta itu. Tentu saja kita melakukannya. Kita ini munafik, saudara. Sungguh aneh hal yang terjadi pada diri kita, saudara-saudara. Seolah-olah kita mengamati dunia ini dengan mikroskop. Hal-hal yang kecil kita perhatikan, kita pretelin. Kalau kita ke gereja, kita lihat WL-nya suaranya kurang bagus, singernya pakaian kurang benar, berdirinya kurang tepat, pemain musiknya nadanya nggak bagus, pemain musiknya tidak lengkap. Jadi datang ke gerejanya mau melihat hal-hal pretel-pretel, tidak mencari satu kebenaran yang indah bahwa ibadah itu mendatangkan kebaikan. Sehingga kita bersyukur bisa beribadah, bertemu dengan Tuhan bersama umat Allah yang lainnya. Tetapi kita di ibadah hanya gurata grutu sendirian. Karena melihat yang kita tidak suka, hal-hal yang kecil-kecil, pretel-pretel. Akhirnya kita bertengkar dengan semua orang. Hanya karena hal-hal yang tidak terlalu penting, remeh-temeh. Kita munafik. Memang begitulah adanya kita. Kita abaikan hal yang penting karena hal sepele. Dengan kata lain, kita melihat nyamuk, namun kita tidak melihat unta. Begitulah keadaannya. Bukankah demikian? Saudara kita mungkin hanya punya suatu kesalahan kecil. Ya, kita punya saudara, punya kesalahan. Namun menurut kita sudah tamat riwayat orang itu akibat satu kesalahan saja. Dia memakai dasinya dengan cara yang salah. Mengapa dia berjalan ke sana kemari dengan sepatu yang buruk? Sebetulnya aku mau saja menerima orang ini kalau dia tidak memakai sepatu yang buruk seperti itu. Demikianlah kita menilai seseorang. Dengan pakaiannya, dengan celananya, dengan sepatunya, dan sebagainya. Jujur saja, bukankah begitu? Kita selalu melakukan hal yang semacam itu. Begitu dangkal cara kita menilai sebuah kehidupan di dalam Tuhan. Demikian halnya dengan orang-orang Farisi. Kita begitu cerewet akan detail yang kecil yang akan kita abaikan. Dan kita abaikan perkara-perkara yang besar. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa tidak baik hanya dari potongan rambutnya, dari matanya, dari bajunya, dari celananya, dari sepatunya. Dia bisa saja adalah manusia ya Allah yang perkasa loh saudara. Saudara tidak tahu. Apakah saudara akan menilai orang hanya berdasarkan pakaian, potongan rambut, dan aksesoris yang lainnya? Tetapi saudara, ada juga orang yang mementingkan penampilan luar dan bukannya karakter. Ini di sisi yang lain, saudara. Kita mungkin berjumpa dengan orang yang berpenampilan bagus. Kita mengira bahwa dia orang penting karena pakaiannya, penampilannya yang bagus sekali. Namun bisa saja saudara dia itu bukan apa-apa. Ya, bukan apa-apa sama sekali. Sama sekali bukan apa-apa. Namun kita selalu menilai seseorang seperti itu bukan? Kita melihat pakaiannya, bajunya, sepatunya, kendaraannya, dan sebagainya. Mari kita tanyakan dengan jujur. Untuk pemuda-pemuda, untuk kau mencari pasangan hidup. Bukankah pertama kali kamu melihat si gadis, hal apa yang kamu perhatikan? Mata yang indah? Hidung yang mancung? Wajah yang cantik dan sebagainya? Begitulah cara kita menilai seseorang bukan? Untuk menjadi pasangan hidup kita. Kita menikahi seorang gadis hanya karena matanya indah, hidungnya mancung, mukanya cakep dan sebagainya. Bukankah hal ini benar yang saudara lakukan? Hai pemuda-pemuda. Kita tidak mempersoalkan hal-hal yang penting, yang berat yang nanti saudara akan bawa dalam sebuah pernikahan, dalam kehidupan pernikahan yang seterusnya sampai saudara selesai hidup di dalam dunia ini.
Mereka membuat keputusan yang besar di dalam hidup mereka berdasarkan hal-hal yang sangat tidak berhubungan dalam sebuah pernikahan yang panjang nantinya. Memang bagus saudara memiliki mata yang indah, wajah yang cantik, hidung yang mancung, dan sebagainya. Namun hal itu tidak menjadi pokok yang penting dan menentukan. Sayang sekali, hal yang tidak penting itulah yang selalu kita tentukan dalam kehidupan yang seterusnya dalam sebuah pernikahan. Merugikan sekali, bukan? Jadi, saudara bisa lihat, kita mentertawai orang Farisi, akan tetapi kita juga sama saja seperti itu juga. Cara kita mengambil keputusan, cara kita berhubungan dengan orang lain, cara kita bertindak. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Sudah tentu satu-satunya jalan untuk mengatasinya adalah dengan menaruh penekanan pada tempat yang benar. Kita harus membuat keputusan bahwa aku tidak peduli seperti apa potongan rambut orang ini, pakaiannya, sepatunya, matanya, kulitnya, suaranya, sik, dan yang lain-lain. Yang aku pentingkan adalah isi hatinya. Bagaimana komitmennya kepada Tuhan, bagaimana kasihnya, bagaimana pendiriannya tentang kebajikan, tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang firman Allah, tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah hal-hal yang akan kuperhatikan. Seharusnya demikian, saudara. Namun kecenderungan kita adalah tidak melihat dengan cara seperti itu. Jujur sajalah. Saat Anda memilih kekasih Anda, apakah Anda menanyakan hal-hal tersebut? Saya meragukannya. Jika Anda melakukannya, maka Anda berada di jalur yang benar. Jika Anda berkata, aku tidak peduli dengan penampilan-penampilan orang. Aku ingin tahu bagaimana kasihnya pada kebenaran. Apakah dia berkomitmen untuk melayani Tuhan dan mengikuti dia dengan baik, dengan setia, dengan sukacita dan penuh kasih? Apakah dia beriman kepadanya, kepada Yesus Kristus? Demikianlah yang Tuhan mau untuk kita menilai kehidupan terhadap manusia. Yang pertama, keadilan, belas kasih, dan kesetiaan di dalam iman kepada kebenaran, yaitu firman-Nya. Jangan menilai dengan cara-cara dan tindakan-tindakan yang sepele, tetapi nilailah bagaimana membuat keputusan, cara kita berhubungan dan bertindak terhadap orang lain. Bagaimana komitmennya kepada kasih sama manusia, kepada Allah, kepada kebenaran, keadilan, dan kebajikan. Berselancar dalam kebenaran. Amin.